Karibia memanas. Kapal perang ala-ala mendekati Trinidad dan Tobago. Hanya sepelemparan batu dari pesisir Venezuela memicu alarm geopolitik regional. Caracas merespons keras, menuduh Trinidad menjadi landasan peluncuran operasi militer Artalala, menandai eskalasi diplomatik yang belum pernah seintens ini tahun ini. Venezuela membekukan seluruh kesepakatan energi, termasuk eksplorasi gas lepas pantai, membahayakan pasokan, pendapatan, dan stabilitas ekonomi di kawasan Karibia. Karibia memanas. Kapal perang ala-ala mendekati Trinidad dan Tobago. Hanya sepelemparan batu dari pesisir Venezuela memicu alarm geopolitik regional. Caracas merespons keras, menuduh Trinidad menjadi landasan peluncuran operasi militer Artalala, menandai eskalasi diplomatik yang belum pernah seintens ini tahun ini. Venezuela membekukan seluruh kesepakatan energi, termasuk eksplorasi gas lepas pantai, membahayakan pasokan, pendapatan, dan stabilitas ekonomi di kawasan Karibia. Di balik layar, analis melihat ini sebagai sinyal tekanan maritim dari asal laut siap digunakan kapan saja untuk menekan Caracas dari arah laut. Imbasnya, krisis bisa meluas, tuduhan kartel de los Soles, dukungan internasional untuk Maduro, dan skenario selanjutnya dari negosiasi hingga konfrontasi. Tetap di Sesefaron TV untuk analisis mendalam, sumber kredibel, dan perspektif global, karena dinamika Karibia ini baru mulai bergulir. Satu hal yang sering terlupakan, Venezuela memegang cadangan minyak terbesar di dunia. Di dunia yang makin bergejolak, minyak kembali jadi senjata geopolitik. Dengan memutus kerja sama energi dengan Trinidad, Caracas menolak tekanan dan pamer tarif. Dampaknya, pasokan regional bisa disetel. Bagi Karibia, ini ancaman shutdown ekonomi. Di balik layar, perang bayangan. Blok barat pimpinan ASALE versus Rusia, Cina, dan Iran. Strategi ASALE, tekanan militer, sanksi, isolasi diplomatik, menggoyahkan kursi Maduro. Balasan Venezuela, perluas kerjasama militer, guncang stabilitas energi, galang dukungan anti-AES, pertarungan energi, dan pengaruh kian memanas. Siapkah kawasan menghadapi kartu AAS Venezuela? Layer powerful blast. Bisa jadi konflik nyata. Secara teknis, ya. Namun peluang perang besar kecil. Yang mungkin terjadi insiden laut, penyergapan, atau bentrokan perbatasan. Tambah kapal perang di dekat Venezuela. Caracas arahkan rudal dan radar ke laut Karibia. Proksi konflik, paramiliter dan intelijen asing bentrok tanpa pengumuman resmi. Jika Rusia kirim persenjataan berat, risiko konfrontasi Washington-Moskow melonjak. Terdekat 1 dekade, dampak global, harga minyak naik, hubungan AS-Rusia memburuk, Amerika Latin terbelah, Cina kian agresif di Karibia. Ini bukan lokal, ini perubahan lanskap geopolitik, mitigasi, deeskalasi, jalur diplomasi, transparansi militer, koordinasi energi, hindari salah perhitungan.
Washington menetapkan Cartel of the Suns sebagai organisasi teroris. Status teroris memberi landasan, membekukan aset pejabat, memblokir transaksi, dan menekan negara lain ikut sanksi. Pengamat menilai, ini cara RSS memotong kekuatan Maduro dari dalam, bukan menyerang dari luar. Bocor, Caracas mengirim surat ke Rusia, Cina, dan Iran, meminta bantuan militer besar. Radar pertahanan udara, rudal permukaan ke udara, drone tempur, dan suku cadang jet MiG. Moskow dan Beijing melihat peluang memperluas pengaruh di Amerika Latin. Eskalasi ini bisa meledak kapan saja. Venezuela, negara yang kaya akan sumber daya alam, kini menghadapi tantangan besar. Dinamika internal dan tekanan eksternal telah menguji stabilitas negara ini. Kekuatan besar bergerak, sanksi dijatuhkan, dan aliansi dibentuk. Pelajaran bahwa kekayaan alam saja tidak cukup tanpa kebijaksanaan dan persatuan. Di dunia yang berubah cepat, kita harus beradaptasi dan berpikir strategis. Stabilitas adalah hasil kerja keras, kesadaran kolektif, dan visi masa depan. Venezuela mengajarkan kita bahwa setiap keputusan, kecil atau besar, memiliki gema panjang. Bahkan langkah diplomatik yang tampak sederhana dapat memicu gelombang politik yang mengguncang seluruh kawasan. Di sini pentingnya kehati-hatian terlihat jelas. Karena dalam arena geopolitik, kesalahan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Aliansi yang salah dapat membawa kita ke jurang. Sementara aliansi yang tepat dapat menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih stabil. Dan hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita sebagai individu. Setiap pilihan kita membentuk masa depan yang mengikuti. Krisis Venezuela mengajarkan bahwa ketika keadilan ditinggalkan, ketika amanah diabaikan, ketika kekuasaan menjadi tujuan, bukan alat untuk menyejahterakan, maka kehancuran, cepat atau lambat, pasti datang. Tetapi Tuhan juga mengajarkan bahwa setiap ujian membawa cahaya, bahwa tidak ada gejolak yang muncul tanpa pelajaran, tidak ada badai yang tiba tanpa maksud, dan tidak ada bangsa yang diuji kecuali untuk menjadi lebih kuat. Kita belajar nilai-nilai yang sangat mendalam, bahwa negara berdiri kokoh bukan karena kekayaannya. Masa depan bangsa ditentukan oleh kebijaksanaan, integritas, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Merekalah yang merasakan inflasi, kelangkaan, dan krisis pangan. Merekalah yang menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan hilangnya rasa aman. Merekalah yang berdiri di tengah badai kehidupan sehari-hari. Sementara para pemimpin bertarung di balik meja diplomasi. Disinilah kita belajar bahwa pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Politik tanpa kemanusiaan bukanlah kepemimpinan, melainkan kesombongan. Setiap kejadian besar adalah cara Tuhan mengingatkan hamba-Nya. Kekuasaan adalah titipan, harta adalah ujian, dan kekuatan adalah amanah. Allah tidak menilai pangkat, melainkan bagaimana kita menjaga keadilan dan melindungi sesama. Itulah hikmah dari semua ini. Semoga kita menjadi pemimpin yang beriman dan penuh kasih. Kita diajak untuk bijaksana, menimbang siapa yang kita ikuti, siapa yang kita dengarkan, dan siapa yang mempengaruhi arah hidup kita. Hikmah bahwa ketergantungan pada satu sumber kekuatan adalah kelemahan. Ketika sebuah negara bertumpu pada satu komoditas, satu negara sahabat, atau satu politik tertentu, maka ia menempatkan masa depannya di tangan orang lain. Diversifikasi, kemandirian, dan strategi jangka panjang adalah pelajaran penting yang dihadirkan oleh situasi Venezuela. Pelajaran yang berlaku bagi bangsa manapun, termasuk kita semua. Namun di balik seluruh dinamika itu, ada satu kenyataan universal yang tidak bisa kita abaikan.
bahwa dalam setiap konflik, dalam setiap ketegangan antar negara, dalam setiap perebutan kekuasaan, yang paling sering menjadi korban adalah rakyat biasa. Futuristic high-tech feel emoji video. Deep heavy buckle. Heavy buckle. Low war drum. Antagonized rhythm to armored vehicles in motion. Layer powerful blast. God strings the suspense. Layer powerful blast. God strings the suspense. A futuristic high-tech feel emoji video. Satu keputusan bisa mengubah arah dunia. Pemirsa, apa yang terjadi di Venezuela bukanlah peristiwa biasa. Ini potongan puzzle perebutan pengaruh global, akses versus kekuatan non-barat. Kapal perang, sanksi, permintaan senjata, semuanya bisa mengubah geopolitik dalam bulan-bulan depan. Di balik riuh politik, ini cermin ambisi, harapan, dan ketakutan manusia. Terima kasih telah menonton. Like, subscribe, aktifkan lonceng. Sampai jumpa. Tetap waspada dan berpikir kritis. Epic cinematic soundtrack for a modern military tech technology video. Deep heavy buckle, deep heavy buckle. Metal war drum, antagonized rhythm to armored vehicles in motion. Layer powerful blast, upper strength and authority with dodge strings for suspense. Strength and authority with dodge strings for suspense. A futuristic high-tech feel emoji video. Deep heavy buckle. Heavy buckle. Low war drum. Antagonized rhythm to armored vehicles in motion. Layer powerful blast. God strings for suspense. Layer powerful blast. God strings for suspense. A futuristic high-tech feel emoji video. Deep heavy buckle.